Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di era kemasan teknologi dan inovasi. Kali ini kita akan berbicara dengan satu teknologi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Atau bahkan teman-teman sudah sering mendengar kata-kata artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dalam konten sosial media sehari-hari atau bahkan menggunakan aplikasi berbasis AI setiap hari. Pasti ada dong di sini ya. Perjalanan saya dalam membangun artificial intelligence terjadi 7 tahun lalu, di tahun 2016. Saya mulai membangun startup saya bernama Kata.ai dengan misi untuk membantu mesin mengerti bahasa manusia secara natural, khususnya bahasa Indonesia. Teman-teman tahu dong ya, kalau kita berbicara terkait kata ganti orang pertama dalam bahasa Inggris, mau itu bahasa formal atau informal, itu hanya satu, which is I. Tapi kalau kita berbicara kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa chatting, ada berapa? Belasan. Saya, SY, gue, G, WW, aku, dan lain-lain. Memang orang Indonesia sangat kreatif ya di sini ya. Nah, dengan membantu mesin mengerti bahasa Indonesia secara natural, kami membantu banyak perusahaan, ratusan perusahaan Indonesia meningkatkan customer engagement mereka dengan AI chatbot dengan teknologi NLP namanya di sini, Natural Language Processing. Dan sekarang sudah proses lebih dari 2,5 miliar percakapan dalam 7 tahun ke belakang. Kita bisa lihat bahwa AI ini teknologi yang sangat revolusioner, apalagi kalau kita lihat selama 3 dekade ke belakang. Semula dimulai dengan internet boom ya di tahun 90-an. Everybody building .com businesses. Yang sekarang kita bisa lihat juaranya seperti Google, Amazon, Salesforce, Microsoft yang bisa dibilang sudah menjadi raksasa di dunia teknologi. Kemudian di tahun 2007 Steve Jobs memperkenalkan smartphone, the iPhone. Merubah lanskap teknologi seluruhnya. Yang sekarang kita bisa nikmati the mobile economy. Kita pesan makanan, kita chatting, kita pesan kendaraan, atau bahkan menikmati konten streaming dengan mudah via smartphone. Dan hari ini, semenjak 1 tahun ke belakang, kita bisa lihat artificial intelligence, khususnya generative AI, akan menjadi trigger ke depannya dalam revolusi teknologi 10 tahun ke depan. Teman-teman tahu dong ya, mungkin di sini ada yang pernah ngobrol dengan AI chatbot. Tapi mungkin chatbotnya nggak gitu pinter. Ya. Alhasil seringkali jawaban-jawaban yang diterima tidak memuaskan. Ya. Kita dikasih menu 1-10, tapi ya ketika kita mau minta apa yang kita butuhkan, dibalas maaf saya kurang ngerti, maaf saya masih belajar, dan lain-lainnya. Ujung-ujungnya harus ngobrol dengan customer service agents. Nah sekarang, dengan hadirnya generative AI, ini akan menjadi hal yang sangat berbeda. Perbedaannya adalah teknologi AI 5-10 tahun ke belakang berfokus kepada prediksi atau understanding. Tapi sekarang, teknologi AI sudah bisa menciptakan atau mengenerate satu konten digital assets, baik dalam bentuk teks, video, audio, bahkan 3D assets, dan berbagai macam lainnya. Yang pertama, saya melihat bahwa generative AI ini sangat powerful. Kalau kita lihat, dulu kita berbicara dengan komputer hanya dengan keyboard. Ya, kita ngetik, lalu kita menggunakan mouse. Kita klik-klik, dengan ada smartphone, semua menjadi default swipe ya. Lalu sekarang dengan ada AI, kita bisa ngobrol langsung dengan mesin dengan mudah. Tidak hanya via chat, via texting, tapi juga via suara. Not only that, the computer is getting more intelligent. Mereka bisa ngejawab kita, atau bahkan tadi kita bisa bilang, buatin kita puisi, bantu kita ngerjain skripsi, atau bahkan bisa mengerjakan hal lainnya, mudahkan kehidupan kita sehari-hari. Yang tidak kalah menarik adalah, sekarang mesin AI ini bisa belajar dari berbagai macam jenis data. Tidak hanya data yang terstruktur, yang ada di dalam database, tapi juga data-data misalkan, dan teman-teman punya PDF files, teman-teman punya presentasi, punya foto
dari satu dokumen. Itu bisa langsung semua dibenamkan, AI belajar menjadi satu knowledge management baru. Bayangkan jumlah data yang sifatnya sangat banyak, terabytes of data, semua bisa dianalisa oleh AI dengan hitungan detik. Yang tidak kalah menarik, sekarang dengan hadirnya generative AI, terutama dengan adanya large language models, dan kita bisa lihat bahwa there's a rise of citizen developers. Teman-teman di sini mungkin ada yang pengen jadi programmer atau sudah belajar programming, belajar Python, belajar JavaScript, atau belajar programming language lainnya. Dengan adanya teknologi generative AI, everybody can be a developer tanpa harus belajar programming language. Hanya cukup berbahasa Inggris. Dengan ada teknologi sekarang ini, kita bisa membuat asisten yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Dari mulai asisten bantu kita dalam membuat AI fitness coach misalkan, atau misalkan di sini membuat AI sebagai financial assistant, bantu kita untuk investasi atau hidup dengan hemat lebih mudah lagi. Semua dibantu dengan coding dalam bahasa Inggris, tanpa ada programming language. Atau bahkan bikin satu AI assistant buat ngebantu kita bikin masakan, buat kita masak. Ya. Jadi, we live in an exciting era of technology, especially in generative AI. Nah, selayaknya teknologi lainnya, AI pun juga pedang bermata dua. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Dan itu ada hal yang sangat manusiawi. Karena we are afraid of something that we don't know. We are afraid of something we can't comprehend completely. Apalagi kalau ini bisa bilang menyerupai kita di sini. Atau bahkan lebih pintar ya. Teman-teman, di sini saya mau perkenalkan ada istilah Jevons Paradox. Ini yang terjadi dalam dunia teknologi. Dulu kalau kita lihat 20 tahun ke belakang untuk memiliki akses kepada internet masih tidak mudah, masih mahal. Smartphone masih harganya sangat mahal. Walaupun sekarang juga ada yang mahal, tapi sekarang juga sudah ada opsi yang affordable. Dan ketika teknologi tersebut menjadi lebih mudah diakses, lebih murah, tercipta banyak sekali lapangan pekerjaan baru. Seperti contohnya, internet accessible, mobile phone accessible, ada content creator. Ya, ada juga di sini pekerjaan misalkan semua bisa buat online shop atau bahkan bisa menjadi driver online. Dan hal yang sama ketika artificial intelligence hadir dan semakin accessible, semakin murah, maka akan terjadi banyak sekali lapangan pekerjaan baru dan juga opportunity baru. Will AI replace us? Yes and no. Jadi mungkin ada pekerjaan yang tergantikan, tapi opportunity atau kesempatan yang akan hadir jauh lebih banyak. Lagi-lagi karena Jevons Paradox. Yang saya lebih takutkan adalah di sini adalah misinformasi. Ini yang terjadi yang sudah kita bisa lihat beberapa bulan ke belakang. Contohnya, awal tahun ini sempat menyebar foto Pentagon meledak, teman-teman semua. Di platform X. Tanpa ada verifikasi dari news sources. Dan semua panik. Akhirnya banyak sekali meretweet foto tersebut. Dan akhirnya S&P 500 itu hancur sebesar 500 miliar dolar dalam hitungan detik. Baru setelah itu ada verifikasi dari official news outlet. Atau sebelah kanan kita bisa lihat foto yang dihasilkan oleh AI sebagai konten sudah sangat hyper realistic. Saya yakin teman-teman semua di sini kita educated, kita tahu dengan perkembangan teknologi, tapi bagaimana ini berdampak kepada orang dan sanak keluarga kita di luar sana yang mungkin kurang beruntung seperti kita. Tapi kalau kita lihat masa depan seperti apa sih? Satu hal yang saya sangat nantikan adalah bagaimana kita bisa mengakses knowledge yang ada pada AI ini tanpa internet. Dengan offline chips pada mobile phone, smart devices yang semakin canggih. Memberikan akses kepada pengetahuan, informasi, bahkan kesehatan, lain finansial, bantuan hukum dengan mudah. Memberikan lapangan atau kesempatan yang sama untuk semua orang mendapat informasi dan juga memiliki kehidupan yang lebih layak lagi. Dan ini contoh nyatanya. Kata.ai bekerja sama dengan Pegadaian, di mana kami membantu nasabah mereka, terutama generasi Gen X ke atas, yang tinggal di kota-kota tier 2, tier 3, dalam mengakses layanan keuangan semudah via WhatsApp.
Mereka bisa beli emas digital, bisa bayar angsuran dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan di-reply oleh AI yang kami bangun. Alhasil, transaksinya naik 100 kali lipat selama setahun, dan kami bersyukur bahwa AI sekarang bisa menembus inklusi keuangan dengan adanya channel yang tepat, tujuan yang tepat, dengan teknologi yang tepat. So, to close this, is AI a friend or foe? Semua kembali kepada kita semua di sini, tapi menurut saya, AI adalah teman yang bertumbuh sangat cepat, sangat kuat, kita perlu waspadai, kita perlu telah lebih lanjut, dan kita terus mencari cara bagaimana kita bisa manfaatkan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Izan Aditya, sekian dan terima kasih.